Halo, selamat malam semuanya, teman-teman EB plus O. Apa kabarnya? Semoga di minggu ini kita selalu diberikan kesehatan ya, dan terutama cuan melimpah. Kita akan lanjutkan seri belajar ya. Saya akan bagikan ilmu lagi soal belajar technical analysis ya, biar nggak panjang lebar. Kali ini kita coba membahas jika mau beli saham itu menunggu konfirmasi dari Golden Cross MACD ya, salah satu indikator ya. Nah, kali ini kita membahas apakah membelinya ketika setelah konfirmasi atau sesudah konfirmasi atau juga sebelum konfirmasi. Kita akan masuk dulu ke MACD. Saya akan coba sedikit bahas. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah salah satu indikator yang paling banyak orang gunakan ya. Saya pun terkadang memakai indikator ini juga. Oke, ini indikator yang lumayan ya, orang banyak pakai. Nah, intinya MACD itu adalah untuk melihat perubahan tren ya, dari bearish ke bullish, dari bullish ke bearish, dari uptrend ke downtrend, dari downtrend ke uptrend. Intinya seperti itu. Oke. Nah, cuma ada beberapa orang, contohnya di sini ya. Beberapa orang menunggu konfirmasi ketika sudah break, ketika sudah konfirmasi Golden Cross MACD. Jadi Golden Cross MACD itu adalah ketika sudah ya, adanya perpotongan garis, perpotongan garis antara garis merah dan biru ke atas, itu disebut dengan Golden Cross MACD. Lalu ketika ada perpotongan, itu artinya trennya sudah berakhir, tren turunnya sudah berakhir, tren downtrendnya sudah berakhir. Dia menuju kembalikan arah ke uptrend. Lalu ketika garis merah memotong seperti ini, memotong garis biru ke bawah, itu artinya dead cross MACD. Nah, beberapa orang mulai agak aware nih ketika ada suatu posisi saham yang MACD-nya sudah mulai dead cross. Nah, sekarang kita mau coba bahas sebenarnya bagusnya belinya di mana sih? Apakah ketika konfirmasi atau sesudah konfirmasi, ya? Atau juga sebelum? Saya mau coba pakai bahasan dengan contoh Agung Podomoro Land ya, PLN. Sekali lagi saya beritahukan, ini bukan rekomendasi untuk beli ya. Jadi ada beberapa contoh nanti yang akan saya pakai. Ini bukan rekomendasi untuk beli, bukan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke? Kita nggak ngeluarin rekomendasi untuk beli. Oke, teman-teman? Nah, kita coba lihat ya. Dari awal Januari 2021 itu ada tren turun ya untuk APLN, teman-teman bisa lihat ya. Karena di sini juga udah dead cross, yang kita bilang tadi ya, dead cross MACD. Ya, dead cross MACD ya. Dead cross MACD-nya ada di sini, sebenarnya ada di akhir Desember ya, walaupun di Januari sempat ada posisi high ini sedikit, lalu dia melanjutkan tren penurunan. Nah, ketika di bulan Februari akhir ini ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada disinilah Golden Cross MACD-nya. Nah, ini saya sedikit ngasih share. Ketika Golden Cross MACD-nya dia sudah berada di posisi di sini, di harganya 170-an. Nah, di berapa saya beli? Maksudnya apakah dikonfirmasi MACD atau sesudah atau sebelum? Oke, saya memberi ketahuan sedikit. Ya, kalau sesudah berarti kita harus menunggu konfirmasi dari MACD tersebut, baru kita beli. Tapi kalau membeli ketika konfirmasi itu dinyatakan dalam bentuk sinyal Golden Cross, berarti Anda membeli dalam waktu hari itu juga atau besoknya. Oke. Nah, ada ya beberapa orang yang beli ketika posisinya belum mencapai Golden Cross, tapi sudah ada lekukan. Contohnya seperti ini. Ya. Sebenarnya
APLN itu di akhir Januari 2021 sempat menyentuh harga terendahnya ya, di harga 146. Oke, 146. Nah, di sini, nah memang kalau di sini dia belum Golden Cross MACD, dia baru di sini ya, dia baru di sini Golden Cross MACD. Oke, baru beberapa hari berikutnya ya, ketika di 170-an. Nah, ada beberapa orang yang akan beli ketika turun ya, MACD itu berubah dari uptrend menjadi downtrend, ini barnya juga akan ada di bawah. Dia akan membesar, mulai mengecil. Nah, ada beberapa orang yang beli ketika posisinya dia sudah mencapai membesarnya, sudah kelihatan, lalu posisi barnya ini makin mengecil. Nah, biasanya ada beberapa orang akan ambil posisinya ketika bar ini sudah mulai mengecil. Contohnya ya di area harga ini. Masih di bawah 150-an ya. 150-an. Sini, orang akan buy. Nah, oke, jadi teman-teman udah lihat kan potensinya. Nah, sekarang kembali lagi ke teman-teman, apakah akan beli ketika konfirmasi MACD Golden Cross sudah konfirmasi, atau setelah, atau sebelum? Nah, itu kembali lagi ke teman-teman ya. Nah, ini contoh yang akan saya lihatin. Oke. Jadi saya akan lihatin contohnya, tapi ini bukan ajakan membeli ya. Saya akan lihatin contoh satu. Nah, harum lekukannya, barnya sudah mulai mengecil. Nah, apakah dia akan konfirmasi Golden Cross MACD? Itu belum tentu ya. Oke, bisa aja nanti false break. Oke, trennya lanjut turun lagi. Oke, nah, tapi yang jelas ada beberapa orang juga mungkin sudah ambil posisi ketika barnya mulai mengecil seperti ini. Berarti mereka menganut sistem prinsip, yaitu membeli ketika sebelum konfirmasi Golden Cross MACD. Oke. Lalu berikutnya juga ada INCO ya. Nah, INCO juga terlihat ya, turun terus ya, downtrend terus. Oke, dia akan turun. Nah, ini kelihatan ya, barnya mulai mengecil ya. Dari sini membesar, dan dia makin mengecil. Nah, ini juga sepertinya sudah mulai sepertinya. Jadi belum tentu ya, belum tentu ini fix akan adanya pembalikan arah. Oke. Nah, oke, jadi ini hanya sebagai contoh ya, dari Harum dan Inco. Jadi teman-teman semua udah bisa melihat apakah saya bisa membelinya ketika ada konfirmasi MACD Golden Cross, atau ketika after konfirmasi Golden Cross MACD, atau juga sebelum konfirmasi. Itu kembali lagi ke teman-teman. Intinya saya juga cuma pengen memberitahukan. Oke, semoga tips kali ini bisa berguna buat teman-teman, biar tahu kapan membeli saham ya. Oke, dengan bantuan indikator MACD. Baik, begitu aja teman-teman. Kali ini kita akan ketemu lagi di konten berikutnya, masih konten edukasi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel IB Plus O. Selamat malam.